syukur-syukur ya PKS bisa memiliki capaian kursi yang full bisa mencalonkan sendiri, begitu kan? Nah kalau tidak ya berarti PKS harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Gitu. Jadi memang persiapan yang dilakukan oleh PKS saat ini adalah bagaimana kita menyiapkan untuk meraih kemenangan di pemilu 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Banten Podcast, kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Kita dalam program acara Bukan Asal Pemimpin menuju Banten 2024. Saya sudah kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Pak Gembong Rudiansyah Sumedi sebagai Ketua DPW PKS Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Wendy kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bapak sendiri gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Bapak nih sibuk, tapi makasih nih Pak udah mau datang ke studio nih Pak. Alhamdulillah sekalian lewat. Lewat. DPW. Tadi kita dengar-dengar kan habis dari Jakarta, cuma bisa menyempatkan, saya berterima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Pak, kita kan akan membahas terkait politik nih Pak ya, menuju Banten 2024 nih. Yang kita tahu Pak, Indonesia tahu bahwasannya BBM sudah naik Pak. Betul. Ya, terus sembako sudah pasti naik Pak dengan adanya BBM naik ini. Lalu saya dengar-dengar juga listrik Pak. Listrik juga bakal naik nih Pak. Kalau melihat situasi sekarang nih Pak, masyarakat Banten, masyarakat Indonesia dan Banten seperti apa Pak? Makin sulit nggak Pak? Iya, sudah barang tentu memang kenaikan BBM ini akan menjadi pemicu dan akan menimbulkan efek domino bagi kenaikan harga-harga yang lain ya. Karena bahan bakar kendaraan ini kan memang menjadi sesuatu hal yang pokok ya. Kita bawa barang kemana-mana ya, bawa kendaraan harus pakai BBM kan begitu. Bawa beras, bawa sayuran, begitu BBM naik otomatis semuanya akan berdampak, termasuk listrik, ya kan? Ketika menggunakan bahan bakar solar misalkan ya ataupun batu bara ini pasti akan terimbas. Ya kondisi ini tentunya ya pasti akan berpengaruh kepada masyarakat begitu ya, akan sangat berpengaruh. Apalagi kita baru saja lepas dari pandemi COVID-19, masih belum pulih sepenuhnya Pak ya. Ekonomi kita belum pulih banget, dihantam lagi ya. Begitu, sehingga ya seperti ini yang terjadi. Ya mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dengan memberikan bantalan ekonomi ya, itu bisa ini, walaupun saya pesimis karena bantalan ekonomi sendiri terlalu kecil Pak ya, dan hanya 4 bulan. Setelah 4 bulan seperti ya udah Pak ya gitu Mas Wendy. Luar biasa nih. Nah Pak, kalau kita berbicara pemimpin Pak, kalau kita berbicara sosok pemimpin di Banten, seharusnya memiliki kriteria yang seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau kita melihat Banten khususnya khususnya di Banten. Banten ini kalau kita melihat antara wilayah Banten Utara, Banten Selatan ini kan ya semacam ada disparitas ya. Banten Utara tuh kira-kira Tangerang Raya lah gitu ya. Banten Selatan Serang sampai Lebak Pandeglang. Ini karakteristik masyarakatnya juga berbeda ya. Kemudian dari sisi perekonomian juga berbeda gitu ya. Tapi kita ketahui bersama di wilayah utara ini kan banyak daerah industri ya kan, yang luar biasa banyak.
Sementara di selatan sendiri sebetulnya kita punya potensi alam yang Allah anugerahkan kepada kita luar biasa. Yeah. Keindahan alamnya kalau pernah jalan ke sana kan Sawarna, Lebak tuh luar. Nah, ke depan Banten ini kalau saya berpikir butuh orang yang bisa mengkolaborasikan, mengkolaborasikan potensi Banten Utara dan Banten Selatan ini, ya, sehingga bisa menumbuhkan sinergitas dan akhirnya bisa membuat solusi bagi Banten ini maju ke depan, gitu. Ya, jadi butuh orang-orang yang bisa merekatkan itu, ya. Jadi membuat berkolaborasi, membangun sinergitas dan bisa memberikan solusi bagi kemajuan Provinsi Banten ke depan. Karena potensi Banten ini luar biasa. Ya, betul, saya sepakat, Pak. Potensi alamnya luar biasa, potensi ekonominya juga luar biasa, sumber daya manusianya juga luar biasa. Nah, tinggal bagaimana ini pemimpin di Banten ini yang bisa mengkolaborasikan dan mensinergikan potensi-potensi yang ada tadi, sehingga bisa memberikan solusi kemajuan bagi Provinsi Banten. Iya, luar biasa. Luar biasa nih Pak Gembong, menarik. Nah, Pak Gembong, saya ingin bertanya lagi nih. Menurut Bapak nih, setujukah apabila agama ini dijadikan tameng politik, Pak? Sebetulnya bahasa tameng politik itu nggak pas juga. Nggak pas ya? Kalau semangat keberagamaan ini kita jadikan sebagai upaya untuk mendongkrak suara misalkan, ya itu saya pikir sah-sah saja, ya, sepanjang semangat keberagaman itu tidak sampai memecah belah keberagaman yang ada. Begitu, misalkan ya saya di PKS sebagai partai Islam, ketika saya membangkitkan emosi masyarakat Banten yang religi, begitu, saya pikir sah-sah saja. Tetapi jangan sampai semangat itu memecah belah keragaman yang ada, nggak boleh begitu. Jadi kalau misalkan kita atau saya misalkan di PKS, pimpinan di PKS membangkitkan emosi masyarakat untuk beribadah segala macam, sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Termasuk bagaimana untuk bisa mendukung PKS gitu, misalkan kan. Saya pikir sah-sah saja. Nggak masalah, yang penting jangan memecah belah ya Pak, ya. Itu. Nah Pak, saya sering baca berita, entah itu di media sosial, ada di media cetak, bahwasanya Pak Gembong ini sudah santer nih Pak, terdengar untuk maju sebagai kursi gubernur, Pak. Sejauh ini Pak, PKS sudah menyiapkan apa saja Pak untuk persiapan kontestasi politik di 2024 Pak, khususnya di pilkada Pak? Jadi gini, syarat untuk bisa maju di pilkada itu kan kita harus memiliki kursi yang cukup di DPRD Provinsi Banten kalau untuk level gubernur. Dan untuk saat ini ya, PKS ini secara kursi kita ada di posisi ketiga bersama-sama dengan Partai Golkar ya. Pertama Gerindra, kedua PDIP, ketiga Golkar dan PKS sama-sama 11 kursi. Artinya di Banten ini PKS masuk jajaran partai-partai besar, tetapi memang untuk pemilu 2024 basis perhitungan suara ataupun kursi itu berdasarkan hasil pemilu Februari 2024. Sehingga ketika PKS saat ini katakanlah memutuskan untuk berupaya maju, maka gimana caranya PKS ini harus juga maksimal mendapatkan kursi di pemilu 2024 karena itu ukurannya. Oh, itu ukurannya ya? Ukurannya itu. Jadi keberhasilan kita merebut suara itu menjadi jalan bagi kita, terutama PKS, untuk
bisa memajukan calonnya di 2024. Syukur-syukur ya PKS bisa memiliki capaian kursi yang full, bisa mencalonkan sendiri, begitu kan? Nah kalau tidak ya berarti PKS harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Gitu. Jadi memang persiapan yang dilakukan oleh PKS saat ini adalah bagaimana kita menyiapkan untuk meraih kemenangan di pemilu 2024. Karenanya PKS sudah melakukan beberapa persiapan. Saat ini kita sudah menjaring bakal calon anggota dewan, ya bahkan tahapannya dikira sudah bukan menjaring lagi, sudah mulai menjaring. Sudah mulai menyaring ya. Awal menjaring, sekarang menyaring. Karena ternyata memang cukup banyak juga nih mereka-mereka yang antusias untuk mendaftarkan diri lewat PKS untuk menjadi anggota dewan. Ya. Karena cukup banyak, ya kita harus menyaring nih. Ya mudah-mudahan di bulan Oktober ini atau mungkin awal Oktober ya, kita sudah selesai itu SK penyaringan siapa-siapa saja yang akan menjadi calon dari PKS di pemilu 2024. Nah, Pak, menarik nih. Pembahasan kita semakin menarik nih. Saya dan tim sudah menyiapkan kalau misalkan nanti Pak Gembong maju sebagai mencalonkan diri untuk menjadi gubernur Provinsi Banten, kita sudah menyiapkan calon-calon mungkin nanti menjadi saingan Pak Gembong di kontestasi politik 2024 Pilkada. Bisa tampilin foto-fotonya, Kang? Nah, di sini ada Bu Airin, ya Bu Airin, lalu ada Pak Andika, lalu ada Pak Arif, ada Pak Asep Rahmatullah, ada Pak Benyamin, ada Pak Gembong, lalu ada Pak Heldi, Bu Irna, Bu Iti Jayabaya, Pak Rano Karno, dan Bu Tatu Hasanah, ada Bu Siti Nur Aziza, Pak Syafruddin, Pak Wahidin Halim, dan Pak Zaki Iskandar. Nah, kalau lihat dari foto-foto ini, Pak, kira-kira nih saingan terkuat Bapak mungkin yang saingan terkuat Bapak untuk mencalonkan diri sebagai gubernur siapa nih kira-kira nih, Pak, dari foto-foto ini, Pak? Iya, saya pikir ini sahabat-sahabatnya semua, orang-orang hebat semua, gitu ya. Punya kapasitasnya, Pak ya? Kapasitas semuanya. Saya pikir siapapun di antara mereka bisa menjadi mitra PKS. Ya, saya tidak melihat sebagai saingan Pak ya, yang mereka adalah mitra-mitra kami ya dari PKS. Ya tinggal sekali lagi kita lihat nanti hasil pemilu 2024 ya kan, seperti apa capaiannya. Kalau memang PKS pada akhirnya harus juga berkoalisi, ya tentunya kita akan melihat partai koalisinya seperti apa. Kemudian calonnya siapa, nah nantilah sambil perjalanan. Berarti belum ada, Pak ya? Belum ada. Tapi saya merasa semua calon-calon yang ada, saya pikir ya mereka adalah orang-orang hebat yang sudah menunjukkan prestasinya selama ini. Ya nanti kita berkontestasi saja secara sehat. Gitu secara sehat, Pak ya, jangan saling tusuk, Pak ya. Oh iya. Pak, yang kita tahu nih, Pak ya, permasalahan di Banten cukup banyak. Banyak sekali, Pak. Mungkin dari sampah, Pak ya. Terus lalu ada juga pembangunan mungkin, Pak. Pendidikan. Kira-kira nih, Pak, kalau menurut Pak Gembong sendiri, tantangan terbesar sebagai pemimpin Banten tuh apa sih, Pak? Ya, jadi kalau saya melihat tantangan terbesar bagi pemimpin di Banten itu, ya tadi itu. Dia harus bisa ya mengkolaborasikan dan mensinergikan berbagai potensi yang ada di Banten ini untuk bersama-sama memberikan solusi gitu ya. Contoh lah misalkan seperti ambil contoh dengan permasalahan sampah. Kita akui bersama saat ini di Banten itu memang sudah mulai mencuat masalah sampah betul. Termasuk di Kota Serang kemarin ya, karena memang ada kiriman sampah dari Tangerang. Tangsel sendiri memang ya mereka nggak punya tempat sampah yang memadai begitu ya, sehingga
kerjasama dengan Kota Serang. Makanya ini juga jadi bahasan kami di DPRD Provinsi Banten. Kita merencanakan untuk membuat tempat pembuangan sampah regional. Artinya tempat sampah ini bisa menampung sampah-sampah dari kabupaten kota yang memang mereka terkendala dalam menyiapkan tempat sampah itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita segera tuntaskan, dan untuk membangun itu kan butuh kolaborasi, butuh sinergitas ya, sehingga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan sampah itu. Betul. Nah, Pak, singkat nih Pak, karena waktu juga Pak ya, singkat aja. Saya ingin menanyakan harapan Bapak untuk pemimpin Banten ke depan seperti apa Pak? Ya, harapan saya sebagai sebagai warga Banten tentunya kita berharap pemimpin Banten ke depan ini yang bisa membawa Banten ini lebih maju lagi ke depan. Karena secara potensi yang ada di Banten ini ada semualah dan sangat menunjang, ya kan? Dari sisi letak geografisnya sangat strategis, nempel dengan ibu kota negara ya. Walaupun nggak tahu apa jadi nggak pindah ke IKN ya. Tapi saat ini kan seperti itu kondisinya. Sebelahan lah ya. Kemudian sebagai pintu gerbang pertemuan dengan Sumatera ya. Sumatera kan lewat Banten dulu sebelum ke Jawa yang lain ya. Ini potensi ini sangat strategis ya. Jadi letak geografinya strategis. Kemudian dari SDM kita juga luar biasa gitu ya. Banyaklah yang pemimpin nasional itu berasal dari Banten ya, termasuk pahlawan-pahlawan kita sebelumnya juga banyak dari Banten. Kemudian potensi alam kita juga apa yang nggak ada di Banten, iya kan? Hasil lautnya ada, ya kan? Kemudian juga tambangnya juga ada, kemudian juga potensi perkebunan pertanian juga sangat luar biasa gitu. Sehingga dengan kondisi alam letak geografis SDM yang luar biasa ini ya, harapan saya ya bagaimana agar Banten ini membutuhkan orang yang betul-betul bisa memanfaatkan semua potensi keunggulan yang ada ini menjadi satu kekuatan, sehingga Banten ini menjadi daerah yang maju ke depan. Ya memang kita akui bersama bahwa Banten ini ya baru 20 tahunan ya terpisah dari Jawa Barat. Sementara provinsi lain sudah lebih dulu. Tapi dengan segala potensi yang ada itu ya, mudah-mudahan Banten bisa mengejar ketertinggalan, ya bisa menjadi provinsi yang paling maju. Amin. Ya, itu harapan kita semua Pak ya. Oke, teman-teman Banten Podcast, sampai bertemu lagi di tema-tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gembong. Sama-sama Mas Wendy.